Selamat siang Sir, perkenalkan nama saya Mimpin Budianto, kelas 12 PS2 akan mempresentasikan tentang syarat izin usaha. Yaitu yang pertama, yang harus kita perhatikan adalah langkah-langkah yang perlu diketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum antara lain, yaitu 1. Surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin gangguan atau HO. Salah satu langkah perlindungan agar usahanya aman dan lancar adalah mendaftarkan ke pemerintahan setempat dan Kementerian Hukum HAM. Maka dengan ini para wirausaha perlu membuat SITU dan HO. SITU itu adalah pemberian izin tempat usaha kepada badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan di lokasi tertentu. Surat izin gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Prosedur yang diperlukan oleh seorang wirausaha untuk mendapatkan SITU dan HO yaitu sebagai berikut. 1. Membuat surat izin tetangga. Dengan membuat surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat manapun ataupun surat izin tetangga yang diketahui RT atau RW setempat diteruskan ke kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten atau kota madya. Yang kedua yaitu membuat surat keterangan domisili perusahaan. Caranya adalah meminta formulir ke kantor RT di lingkungan lokasi usaha Anda berada, lalu mengisinya dan kemudian meminta pengesahan ke RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Dokumen yang diperlukan antara lain yaitu fotokopi KTP pemohon, foto pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah, formulir isian lengkap dan sudah tanda tangani, fotokopi pelunasan PWB tahun perjalanan, fotokopi IMB izin mendirikan bangunan, fotokopi sertifikat tanah akta tanah dan lokasi tempat usaha. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT atau RW izin sewa, surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris, berita acara pemeriksaan lapangan sebelum Anda membuat akta pendirian perusahaan. Notaris akan menaikkan beberapa persentase saham masing-masing pemilik. Oleh karena itu, kita harus melakukan yang pertama yaitu membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha, melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik, menyerahkan bukti setoran ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti. Penyetoran modal awal. Sebelum membuat akta pendirian perusahaan, kita harus merancang identitas dari usaha kita terlebih dahulu, yaitu nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, kartu nama dari usaha Anda, kop surat, dan dokumen lainnya, stempel perusahaan, tujuan usaha, modal usaha, susunan direksi dan komisaris atau khusus untuk PT. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP itu merupakan surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintahan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan domisili perusahaan. Masa berlaku SIUP itu perusahaan kecil dan menengah tidak terbatas, yaitu selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha tersebut. SIUP itu perubahan besar masa berlakunya adalah 5 tahun dan setelah itu harus didaftarkan ulang kembali. Tanda daftar perusahaan itu adalah dengan daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Hal-hal yang perlu didaftarkan yaitu 1. Akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2. Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang ketiga, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan yang keempat yaitu prosedur permohonan TDP, yaitu permohonan TDP yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu. Perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
kota, kemudian mengisi dan menandatanganinya pemulis tersebut. Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP. Petugas kantor pendaftaran perusahaan kemudian memeriksakan dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan AMDAL. AMDAL itu adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengembalian keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Fungsi AMDAL itu digunakan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan, bahan informasi bagi perencanaan dan pembangunan wilayah, membangun proses pengembalian keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha atau kegiatan, memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum AMDAL yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, UU Nomor 14 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL, UU Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konversi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai kriteria kegiatan usaha wajib AMDAL, UU Nomor 4 Tahun 1992 mengenai tata ruang. Sekian presentasi saya mengucapkan terima kasih.